Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, senang sekali bisa kembali hadir dimanapun Bapak Ibu Saudara sekalian boleh berada. Dan saya percaya hari ini adalah hari yang telah Tuhan jadikan bagi kita. Oleh sebab itu hendaklah kita senantiasa bersuka cita dan bersorak-sorai karena Tuhan. Yakin dan percaya bahwa hari ini adalah hari yang telah Tuhan jadikan bagi kita semua. Oleh sebab itu hendaklah kita menyikapinya dengan hati yang penuh dengan sukacita, serta mengerti bahwa ada kuasa dan otoritas Allah yang menyertai di sepanjang musim hidup kita. Sehingga kita menghadapi setiap permasalahan, kita akan berjalan bersama-sama dengan Dia. Bapak Ibu yang saya kasih dan dikasih Tuhan, kembali mari kita mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu marilah kita terlebih dahulu berdoa. Bapa di surga, dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berterima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang kawal malam, di mana kami boleh istirahat tidur teduh dalam hadirat Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Engkau memperbaharui kekuatan dan kesehatan tubuh kami, sehingga kami boleh bangun dengan tidak kurang satu apapun. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Bapa di surga, sebelum kami mulai segala sesuatu, kami masuk dalam hadirat Tuhan terlebih dahulu. Biarlah pujian dan sembah kami kiranya sungguh benar, memberkati serta menyenangkan Engkau di tempat yang maha tinggi. Kini kami mau duduk diam untuk mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah bagi kami ya Bapa, sehingga itulah yang menjadi kekuatan bagi kami semua. Dan sepanjang pemberitaan firman Tuhan boleh disampaikan, Roh Kudus boleh bekerja, melawat, menjamah, memberkati kami semua, memberikan pewahyuan yang segar dari tempat yang maha tinggi, sehingga pewahyuan itu boleh tertanam dalam setiap roh kami, berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat, sehingga kami hidup senantiasa di dalam kemenangan. Dan kami yakin dan percaya, kemuliaan kami kembalikan hanyalah kepadamu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berucap syukur. Kita yang percaya diberkati Tuhan katakan bersama saya, amin. Ya, pertama Roma 8 ayat 14 dikatakan sedemikian rupa. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Bapak Ibu yang saya kasih dan dikasih Tuhan, semua orang di sini artinya orang-orang yang telah dewasa secara rohani. Orang-orang yang setelah dewasa secara rohani itulah yang akan mendapatkan pimpinan serta penyertaan Tuhan di sepanjang musim hidupnya. Oleh sebab itu yang Tuhan kehendaki bagi kita hari-hari ini, agar kita berpindah dari sekedar anak-anak rohani, kita harus masuk kepada kedewasaan rohani. Hanya orang-orang yang dewasa secara rohani lah yang layak untuk bisa menerima kepenuhan yang datang daripada Dia. Dipenuhi oleh apa? Kita akan dipenuhi oleh kebenaran sabda firman Tuhan yang merupakan Tuhan itu sendiri. Tujuannya tidak lagi lain dengan pemaham dan kepenuhan akan firman itu, kita bisa melihat karyanya di dalam setiap hidup kita. Sehingga kita harus dan bisa menggenapi, biarlah aku yang semakin kecil dan engkau, firman-Mu lah yang semakin besar di dalam setiap kehidupan saya. Sehingga firman-Mu terus bermanifestasi, menuntun saya kepada kehendak rancangan rencana Tuhan yang sempurna. Sebab kita yakin dan percaya, semua rancangan rencananya tidak ada satupun yang sanggup mampu membatalkannya. Dia tidak pernah gagal. Bukti dia tidak pernah gagal. Dia menyelamatkan setiap saudara dan saya. Kita yang tadinya bukan anak sekarang dijadikannya anak. Setelah kita jadi anak, dia pelihara, dia lindungi, dia jaga untuk kita bisa bertumbuh. Nah sekarang setelah kita bertumbuh, maka dia juga mau kita mempunyai kedewasaan secara rohani, sehingga kita bisa mengenal dengan sempurna atas kehendak Dia, rancangan rencananya yang digenapi di dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu mari kita lihat firman-Nya. Terambil dari Ibrani pasal 6, kita mulai dari ayat 1. Ibrani pasal 6, kita mulai dari ayat 1. Sebab itu, haleluya, marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran-ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangan yang penuh. Garis bawahi, kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah, yaitu ajaran tentang pelbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati, dan hukum kekal. Dan itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkannya. Haleluya. Di sini diminta agar kita beralih, ya, dari asas-asas pertama, ajaran-ajaran tentang Kristus, dan beralih kepada perkembangannya yang penuh.
Tuhan ingin memenuhi kita dengan segala kehendak rancangan rencananya. Tuhan bukan hanya sekedar menyelamatkan saudara, saudara menjadi sesuatu pribadi yang baru dari gelap kepada terang, dari lama menjadi baru. Tetapi dalam keadaan saudara yang sudah menjadi baru, Tuhan akan terus memenuhi saudara dan saya dengan kehendak-Nya. Hari-hari ini Bapak Ibu yang saya kasih dan dikasih Tuhan, kita harus terus mencari kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki di dalam setiap hidup kita. Seringkali kita hanya memakai Tuhan untuk agar Dia bisa memenuhi segala kehendak kita. Bahkan tidak sedikit kita memfeta komplain tentang janjinya. Bahwa janjinya ya dan amin, itu kita nggak perlu meragukannya. Janjinya ya dan amin. Sebab Dia setia. Dan Dia setia kepada setiap firman yang keluar dari mulutnya tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Dan firman itu yang merupakan janji itu diperuntukkan memang untuk kita. Jadi kita semua nggak perlu ragu tentang janji Tuhan. Janji Tuhan itu ya dan amin. Nah sekarang setelah kita menerima janji Tuhan, maka kita juga harus masuk dong kepada satu kedewasaan yang penuh. Kedewasaan yang penuh bukan hanya sekedar menuntut, memfeta komplain janjinya, tetapi kedewasaan yang penuh mencari kehendak-Nya. Apa yang Tuhan ingin aku kerjakan? Haleluya. Hal inilah yang paling penting buat setiap kita. Sehingga semua rancangan rencananya digenapi di dalam setiap kehidupan kita. Nah untuk bisa menggenapi kebenaran firman-Nya, kita nggak akan pernah mungkin bisa melakukannya. Untuk bisa menjadi sempurna, kita nggak akan pernah mungkin bisa melakukannya dengan kekuatan kemampuan kita sendiri. Sekalipun kita melakukan sesuatu yang sempurna, kesempurnaan itu kan tidak absolut. Kesempurnaan kita di dalam Dia, seringkali kita juga masih melakukan kesalahan di tengah ketidaksempurnaan kita. Tetapi kesempurnaannya Dia tetap tidak akan pernah berubah. Nah di tengah situasi kondisi kita yang tidak sempurna, di mana kesempurnaannya dimasukkan ke dalam hidup kita, dirancangkannya dalam hidup kita, bukan berarti kita sudah sempurna. Tetapi jika ada kesalahan, pelanggaran, dan dosa, maka kita terus berusaha untuk menyucikan diri kita, untuk menguduskan diri kita. Dan kita mengakuinya serta meninggalkannya. Dan kita kembali menjalani apa yang merupakan kehendak rancangan dan rencana Tuhan yang sempurna di dalam setiap kehidupan kita. Sebab bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi semata-mata hanya karena Roh Allah yang bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Hal ini menjadi mungkin. Sebelumnya nggak mungkin. Kehendaknya itu firman-Nya, Roh-Nya bisa bekerja dalam setiap kehidupan kita manusia, nggak mungkin. Kenapa? Karena ada dosa. Tetapi dosa itu sekarang sudah diselesaikan di atas kayu salib, ditimpakan kepada tubuh Yesus. Dia mencurahkan darahnya, Dia mati bagi setiap kita. Dan pada waktu Dia memberikan iman kepada kita untuk percaya kepada Dia, maka lihat, yang tadinya tidak mungkin sekarang menjadi mungkin. Roh Allah ada di dalam engkau. Firman-Nya bermanifestasi di dalam engkau. Janjinya tergenapi di dalam hidupmu. Untuk itu sekarang yang Tuhan mau agar kita melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki. Di tengah kondisi situasi keadaan yang seperti ini, kan bukan Tuhan iseng-iseng merekayasa, mengkondisikan, mengizinkan situasi terjadi. Dia punya tujuan. Tujuannya tiada lagi lain agar seluruh umat Tuhan telah dipilih, dipanggil, dibentuk, dan dijadikan yang dikasihi. Agar bisa dipakai menjadi alatnya. Agar kehendaknya dapat dimanifestasikan, dinyatakan di dalam setiap kehidupan kita. Kekristenan yang dewasa. Dia datang kepada Tuhan gak minta apa-apa lagi. Kenapa? Karena semuanya sudah Tuhan beri. Orang yang dewasa, dia datang kepada Tuhan, dia akan selalu bertanya, Tuhan, Engkau ingin aku kerjakan apa? Sebab aku gak akan pernah mungkin bisa berjalan sendiri. Jika bukan Roh-Mu yang memberdayakan aku, masuk di dalam kehendak-Mu, aku gak bisa, Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, nyatakanlah kehendak-Mu, apa yang merupakan keinginan-Mu, agar aku bisa mengerjakannya. Roh Kudus, tolong, haleluya. Kita lihat firman-Nya. Terambil dari Ibrani 13. Kita mulai dari ayat 20. Maka Allah damai sejahtera, yang oleh darah perjanjian yang kekal, yang telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita,
Ayat 21. Kiranya melengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Wow. Sesuatu yang ajaib. Dia memakai kita untuk menjadi alat bagi kemuliaannya. Ingat, bagi kemuliaan dia. Sebab hanya dialah yang layak dimuliakan. Sebab tidak ada satupun manusia yang bisa menerima kemuliaannya. Gak sanggup. Sebab kemuliaan adalah porsi Tuhan itu sendiri. Dia bisa pakai apa dan siapa saja. Bahkan dia tidak pakai apa-apa untuk menyatakan kemuliaannya. Tapi dia mau pakai kamu dan saya. Wow. Suatu penghormatan yang luar biasa. Tetapi dia juga harus kenal orang-orang seperti apa yang akan dipakai untuk kemuliaannya. Dan juga kita harus menyadari bahwa kita sekarang hanya hidup untuk memuliakan dia. Hal ini bisa terjadi dari orang-orang yang pernah pecah hatinya karena dosa. Dari orang-orang yang remuk hatinya karena berpisah dengan Tuhan. Yang menuju kepada kebinasaan yang sudah tidak mempunyai pengharapan dan pertolongan. Dan Tuhan menyatakan kasihnya kepada orang itu. Sehingga orang itu bisa merasakan betapa baik, betapa ajaib, betapa luar biasanya. Dan satu pengakuan yang mendalam dengan sungguh-sungguh di dalam segala kerendahan hati. Jika bukan Tuhan yang mengerjakannya, aku gak ada sampai pada hari ini. Dan jika aku masih ada sampai hari ini, semua hanya karena anugerahnya, maka layaklah persembahkan hidupku sepenuhnya kepada dia. Hanya untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Amin. Di situ dikatakan, kiranya Tuhan melengkapi saudara dan saya untuk melakukan kehendaknya. Yaitu yang baik. Apa sih kehendaknya? Kehendaknya nggak ada lagi lain. Mentaati setiap firman-Nya. Apa sih kehendaknya buat kita? Anak-anak Tuhan yang dewasa berubah dari anak-anak naik kepada kedewasaan. Anak-anak hanya menuntut dan memfeta komplain janji. Tapi orang yang sudah dewasa, dia mentaati perintah-perintahnya. Penting dari anak-anak masuk ke dewasa, dari janji kepada perintah. Untuk bisa melakukan perintahnya, diperlukan sebuah pemahaman, pengenalan yang mendalam atas Tuhan. Takkan atas keberadaan diri kita sendiri. Tiada hal yang lebih indah Bapak Ibu, selain kita mematuhi, mentaati semua perintah-perintah yang merupakan kehendak Tuhan. Dia ngerti kita gak mampu. Oleh sebab itu dia berikan Roh Kudus-Nya di dalam setiap kehidupan kita. Sekarang Roh Kudus ingin bekerja sama dengan saudara. Dia ingin menuntun, dia ingin mengarahkan. Dia ingin menasihati. Bahkan dia memberikan gambaran tentang sesuatu ke depan. Sekarang tinggal bagian kita. Apakah kita menyetujui? Apakah kita ingin mentaatinya? Ketaatan adalah sesuatu harga yang paling tinggi. Ketaatan melebihi dari korban, saudara. Manusia, jangan bangga dengan semua pengorbananmu. Karena yang berkenan di hati Tuhan bukan cuma sekedar, bukan persembahan, bukan korban, tapi ketaatan. Karena tidak ada satupun yang melebihi korban yang telah dia siapkan, dia berikan bagi kita.
Itu korban Yesus mati di atas kayu salib. Ketaatan tidak bisa ditukar. Ketaatan tidak bisa digantikan dengan korban, saudara. Haleluya. Ketaatan adalah satu harga yang sangat amat mahal. Tidak mudah memang. Tidak mudah. Oleh sebab itu dia perlu Anda. Orang-orang yang dia pilih, yang dia kasih. Yang dia tebus, dia bentuk, dia jadikan, dia pelihara. Untuk satu tujuan ilahi, yaitu kemuliaan bagi dia. Nah, sekarang yang diperlukan ketabahan dalam kesalehan, ketaatan dalam kekudusan. Izinkan firman berproses, tertanam di dalam setiap roh saudara. Sehingga buat hidup kita nggak ada lagi lain. Bukan lagi intan, emas, perak, dan berlian. Bukan lagi harta dan kelimpahan. Bukan lagi popularitas. Bukan lagi pengikut. Tidak. Bagi kita nggak ada lagi lain. Fokus kita mentaati kehendak Bapa yang begitu sangat amat mengasihi kita. Roh Kudus akan menolong saudara. Yang diperlukan adalah kemauan saudara. Jika saudara berkata, Tuhan, gak mudah. Tapi kalau melihat kebaikan Tuhan, sebagaimana tidak mudahnya aku mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tetapi toh itu Tuhan kerjakan dalam hidupku. Dan sekarang aku berdoa ya Tuhan. Inilah hidupku. Pakai aku Tuhan. Penuhi aku dengan roh-Mu yang kudus. Sehingga aku boleh beralih dari Kristen lahir baru. Menjadi Kristen yang dipenuhi oleh roh Allah. Sehingga fokusku hanya mentaati seluruh kehendak dan perintah-Mu di dalam nama Yesus. Jangan pernah ragu. Jika engkau mendahulukan Tuhan, segala sesuatu yang merupakan kebutuhan. Dari kematian begitu ngeri aja. Dia selamatkan kita. Dari sakit penyakit yang gak ada obatnya. Dia sembuhkan kita. Dari kesulitan keterpurukan ekonomi. Dia bangkitkan ekonomi kita. Dari keadaan yang begitu sukar dan sulitnya. Dia berikan kekuatan kepada kita. Masakan sih untuk mentaati kehendaknya. Dia tidak membantu kita. Sebab dia mempunyai kehendak. Maka dia akan memberikan Roh Kudusnya. Buat setiap kekasih Tuhan yang mempunyai kerinduan yang mendalam. Sebab semua orang-orang, anak-anak yang dewasa dipimpin oleh Roh Allah. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Yesus. Firman-Mu hamba telah sampaikan. Pakai kami Tuhan. Untuk menjadi alat bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Agar hidup kami ke depan. Kami mentaati semua perintah Tuhan. Yang Tuhan ingin kami kerjakan. Sesuai dengan kapasitas kemampuan kami masing-masing Tuhan. Namun satu hal, ada kebersamaan. Roh Allah lah yang memberikan kekuatan. Yang mendorong. Yang memotivasi. Untuk melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Tolong kami Tuhan. Di dalam nama Yesus. Berkati semua kekasih Tuhan. Jadikanlah semua anak-anak Tuhan menjadi alat bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Menjelang akhir zaman. Sehingga mereka hidup dengan kuasa. Dan banyak orang akan melihat kuasa Tuhan. Sehingga banyak orang boleh menerima anugerah dan diselamatkan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.